Nabi Ibrahim alaihi salam yang juga dikenal sebagai Nabi Abraham dalam bahasa Inggris adalah salah satu nabi yang dihormati dalam agama-agama samawi yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Dia adalah salah satu nabi utama dalam Islam dan dianggap sebagai bapa keturunan yang mulia oleh ketiga agama tersebut. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di kota Ur yang terletak di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak pada sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Menurut kisah dalam Alkitab, ia tumbuh dalam budaya politeistik dan kemudian menerima wahyu dari Tuhan yang memerintahkannya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengajarkan kepercayaan kepada Allah yang esa. Menurut salah satu sumber, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kampung bernama Barzak. Tepatnya terletak di daerah Damaskus, yakni sebuah gua yang sangat terkenal. Dikatakan apabila berdoa di dalamnya maka semua pengharapannya akan dikabulkan. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada tahun 1889 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh, bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana. Beberapa waktu setelahnya dukunnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri tiba-tiba berjatuhan, balkon gedung Namrud ambruk dan mahkota jatuh dari kepalanya. Tepatnya 1 minggu setelah di gua, ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun, pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun, ketika keluar dari gua ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut dan sebagainya. Sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja saat pencariannya Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama, dan pada saat itu muncul anggapan jika ada lebih berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk maka aku termasuk orang sesat. Semasa remaja Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendiriannya sangat kukuh, sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar, bahkan tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan. Salah satu alasannya yang termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya membahas mengenai kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim harus terhenti dan digantikan oleh putranya. Pada waktu itu beliau sedang duduk di teras rumahnya dan mengetahui kedatangan seorang lelaki tua dengan wajah lusuh sambil memegang tongkat. Ia pun mempersilakan untuk masuk kemudian menjamunya. Tanpa disangka lelaki tua itu adalah malaikat Israel. Setelah 1 tahun berlalu Israel datang kembali dengan wujud tampan. Namun sempat terjadi tawar-menawar ketika akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini bahkan membuat malaikat harus menyampaikan pesanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian Nabi Ibrahim menentang Namrud membuat raja itu murka karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud, juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian harta kekayaannya juga tidak melimpah ruah seperti sedia kala.
Guna mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara.